ada generasi strawberry di IFJF Jakarta. Adanya generasi yang kuat. Gak ada generasi yang lemah. Tapi generasi yang percaya dengan iman penuh kepada Tuhan. Anda tim mager apa tim maju? Maju bersama-sama dalam Tuhan. Yes, there may be fear. But let me tell you, perfect love casts all fear. Jangan bergantung kepada kekuatanmu, tapi bergantung kepada kasih Tuhan yang sempurna. Sempurna, sempurna. Semua katakan faith over fear. Tengok sebelah kanan kiri katakan faith over fear. Tengok sebelah satunya katakan faith over fear. Sebuah tema yang luar biasa, sebuah tema yang simple. Tetapi ketika kita dihadapkan kepada sebuah situasi terkadang sulit untuk dijalankan. Sekali lagi faith over fear. Dan saya berdoa keluar dari bulan ini, kita akan terus mengatakan bahwa faith harus lebih besar daripada fear kita. Atau bahkan faith harus mengalahkan fear kita. Dan saya ingin untuk kita semua menjadi jemaat-jemaat yang gak hidup dalam ketakutan, tetapi hidup dalam iman, yang selalu berjalan di dalam kemuliaan demi kemuliaan demi kemuliaan, mengalami kekuatan Tuhan demi kekuatan Tuhan demi kekuatan Tuhan. Saya mengucap syukur bisa mendapat kesempatan kembali untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, meneruskan apa yang sudah disampaikan 2 minggu pertama ini. Minggu pertama kita belajar bagaimana di dalam tekanan kita ingat siapa Tuhan itu. Bahwa Tuhan gak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Percaya katakan amin. Dan minggu kedua kita diajak untuk percaya bahwa ada satu pribadi yang mengerjakan kebaikan di dalam segala sesuatu. Saya percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik atau tidak di mata kita sebagai manusia, Tuhan mengerjakan selalu hal yang baik. Minggu demi minggu kita katakan bahwa inilah kabar baik, saya diselamatkan, pekerjaan Tuhan adalah selalu baik. Dan this week saya mau mendorong kita untuk kembali kepada faith over fear dengan hashtag dilarang mager. Sama-sama katakan bersama dengan saya, dilarang mager. Tahu mager? Apa? Enggak dong, malas gereja, enggak dong. Baru mau 2 services, enggak malas gereja dong. Halo, semangat dong. Semangatnya mana? Dilarang mager, katakan dilarang mager. Ini bukan condemnation buat teman-teman yang join secara online. I know you have things to do, but it's better to be here. Yaudah itu aja, let's leave it as that. Dilarang mager. Dilarang mager. And in the spirit of dilarang mager, in the spirit of faith over fear, beberapa minggu yang lalu IFJF Praise, terutama, dan ini especially IFJF Praise di North America, mereka baru rilis a new song called Trust. Lagu yang berjudulkan Trust. Direkam oleh beberapa worship leader dan singers dari LA, dari San Francisco, and Seattle di Next Gen Conference mereka 2025. Dan lagunya berjudulkan Trust. Salah satu penulis dari lagu ini ada di tengah-tengah kita, yaitu Pastor Akina. Saya ingin untuk kita keluar dari tempat ini, mendengarkan lagu ini, dan meresapi setiap kata-kata, karena pasti ada cerita di balik lagu Trust ini. Kalau nggak tahu ceritanya, buru-buru tanya Pastor Akina, kenapa tulis lagu Trust? Apa yang belum beres sehingga kamu harus percaya sama Tuhan? Apakah itu masa depan? Apakah itu gandengan yang perlu diserahkan kepada Tuhan mungkin? Tapi trust. Dengarkan. So kembali kepada hashtag kita hari ini, dilarang. Mager itu apa? Males lihat pagar juga bisa. Maunya di rumah terus. Penyakit yang sering didengar. Males gerak.
males lihat pagar. Orang yang nggak semangat melakukan apa aja, orang yang sebenarnya kurang motivasi. Enak aja di rumah, enak dengan situasi yang ada, mager. Bukan karena nggak bisa, tapi yang saya sering temukan, mager itu milih untuk nggak bisa. Mager bukan karena nggak bisa, tapi mager itu seringkali memilih untuk nggak bisa. Kita baca 1 Samuel 13 kemarin, minggu lalu. Kita tahu bahwa kondisi nggak baik-baik saja di bangsa Israel. Saul dikatakan bodoh. Aduh, keras sekali, bodoh katanya. Dikatakan bodoh seperti disampaikan oleh seorang yang bernama Samuel. Di pasal 14, pasal di mana kita akan bahas hari ini, di dalam tekanan yang sama seperti 1 Samuel 13, respon dari Saul dan respon dari anaknya Saul yang namanya Yonatan berbeda. Yang satunya mager, yang satunya mau maju. Yang satunya males gerak karena takut, yang satunya berani maju karena iman. Katakan iman. Ketakutan membuat kita lebih mager, tetapi iman mendorong kita untuk maju. Ketakutan membawa kita untuk kita bisa, ya udah nggak apa-apa di tempat ini. Tapi karena kita punya iman yang membawa kita untuk maju. Sehingga tema hari ini adalah fear holds back and faith steps in. Fear holds back and faith steps in. Rasa takut itu sebenarnya menjadi sensory agar kita selalu sadar bahwa wait, ada bahaya di depan. Ada situasi yang mungkin lebih besar daripada kekuatan kita. Sehingga dibutuhkan sesuatu yang lebih daripada apa yang kita punya saat itu. Dan kuncinya adalah iman. Katakan iman. Kunci dilarang mager dan berani maju adalah iman. Kuncinya adalah iman. Iman timbul bukan dari apa kata orang, tapi iman timbul dari apa kata Tuhan lewat firman-Nya. Dan diperkatakan di firman Tuhan, pendengaran akan firman Tuhan. Kepada siapa kita mendengar di masa-masa tekanan terjadi, kepada siapa kita menyandengkan telinga kita akan menentukan iman kita. Akan menentukan masa depan kita. 1 Samuel 14 bercerita bahwa Saul dan Yonatan berada di Geba Benyamin. Dan Filistin berkemah di Mikmas, tempatnya sebenarnya itu nggak jauh dari map, nggak jauh. Ayat yang pertama, pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, satu orang di situ. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi nggak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Ayat yang kedua, ini Saul. Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron. Mungkin lagi migran, nggak tahu. Nggak apa-apa. Kalau kemarin kuculuk, sekarang gue yang begini, it's okay. Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan itu kira-kira berapa orang? 600 orang banyaknya. Ayat 3-5 menggambarkan bahwa perjalanan itu tidak mudah, tetapi Yonatan tidak menyerah. Tidak menyerah. Ingat, mereka tekanannya sama tapi responnya beda. Yonatan menyeberang, maju, menyeberang ada sebuah destinasi yang dia mau tuju kepada janji Tuhan terhadap bangsa Israel, tapi Saul duduk mager. Ayat ke-6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. And I love this. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong.
baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu Yonatan, sungguh aku sepakat. Di 1 Samuel 13 kita tahu bahwa Samuel mengalami kegagalan. Dia memilih untuk duduk, tetapi Yonatan anak dari Saul bergerak di dalam pengharapan dan iman. Dan dia mengatakan mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. I am speaking to your faith this morning bahwa tidak ada yang sukar bagi nama Tuhan. I'm speaking to your life this morning bahwa tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan. I'm speaking to your situation with the power of God that is in me and the word of God. Tidak ada yang sulit di mata Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang penolong, Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan adalah Tuhan yang mampu, yang gak pernah meninggalkan kita, yang gak pernah melupakan kita, yang selalu setia dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. So never lose hope in God. Now the question is this morning, are you tim mager atau tim maju? Tim mager atau tim maju? Maju. Kalau dibilang 2 services, Ibu Jenny Untoro aja bilang tim maju dia. Ayo tim mager atau tim maju? Yang jawab soalnya baru 7 orang. Ini banyak sebelah kanan. Saya ngomong sebelah kiri dulu ya sebentar. Saya yang sebelah kanan sabar sedikit. Sebelah kiri. Kalian tim mager apa tim maju? Masa? Tim mager, tim maju. Jadi kalau 2 services, Pastor Andi bisa berdiri lihat namanya. Tim mager atau tim maju? 2 things that we can learn from Saul and Jonathan. Yang pertama, mager karena terserah, maju karena berserah. Fear surrenders the situation. Faith surrenders to God. Fear surrenders to situasi. Tapi iman berserah kepada Tuhan. Kalau tim mager itu tim terserah. Kalau tim maju itu tim berserah. Makanya dengerin lagu Trust dari AFJ Praise setelah ini. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Yonatan berkata, mungkin Tuhan akan bertindak. Pas dibaca ini orang yakin apa enggak ya, yakin apa enggak ya, yakin apa enggak ya. Makanya kita diajarkan untuk belajar firman Tuhan, memeditasi, dan saya berharap ya teman-teman di sini ya benar-benar bisa gak cuma hanya ngambil literal dari apa yang kalian baca, tapi mulai study the word. Kata mungkin yang berasal dari bahasa Ibrani, ulai katakan, digunakan untuk mengekspresi pengharapan dengan penuh hormat terhadap tindakan Tuhan yang berdaulat. So mungkin di sini bukan berarti Yonatan ini lagi ragu. Tapi mungkin di tempat ini sebuah ekspresi pengharapan dengan penuh hormat terhadap tindakan Tuhan yang akan berdaulat di semua situasi. Ini bukan ragu-ragu, tetapi ini adalah iman yang tunduk kepada kedaulatan Tuhan, tunduk kepada keputusan Tuhan. Mungkin di tempat ini bukan mungkin karena terserah, mungkin di tempat ini adalah mungkin karena berserah. Berbeda.
Jonathan understand that faith, iman itu adalah iman yang berserah, bukan hanya percaya terserah. Lihat apa yang Yonatan katakan. Karena bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Di tengah-tengah situasi yang mungkin sulit, dia mengatakan Tuhan. Fokus dia adalah Tuhan. Mata dia tertuju kepada Tuhan. Yang tidak sukar untuk menolong. Tidak sukar itu artinya apa sih? Gampang sebenarnya buat menolong. Gampang sebenarnya buat menolong. Dan sehingga dia bisa maju dan membawa satu orang bersama dengan dia. Iman yang membuat Yonatan maju adalah iman yang berserah. Iman yang didasarkan oleh firman Tuhan. Karena Yonatan tahu betul maksud Tuhan, tahu betul tujuan akhirnya. Sehingga dia berani untuk maju karena fokus dia adalah Tuhan. Makanya anak-anak muda tempat ini, sering-seringlah bergaul sama Tuhan. Baca firman Tuhan, baca janji-janji Tuhan di dalam kehidupanmu. I wrote this as I ponder upon this week. Rencana Tuhan itu destinasi. Motor untuk sampai ke sana adalah kuasa Tuhan. Tapi kunci awal kendaraan tersebut adalah iman. Sekali lagi ya, rencana Tuhan itu destinasi. Motor untuk sampai ke sana itu kuasa Tuhan. Tapi kunci awal itu iman untuk kita bisa bergerak. Dan iman selalu mengembalikan kita bukan kepada kekuatan kita, tetapi kepada siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kepada karakter Tuhan yang selalu konsisten, yang selalu tetap dan bisa diandalkan. Dan yang percaya katakan amin. And I love the expression of Yonatan. Sekali saya katakan, nothing is too hard for God. If your faith says nothing is too hard for the Lord, let me tell you, nothing is too hard for the Lord. Kalau iman mengatakan tidak ada yang sukar bagi Tuhan, maka yang terjadi adalah nggak ada yang sukar buat Tuhan. I'm gonna pull up some verses dan aku berdoa supaya ayat-ayat ini bisa berbicara dan menusuk hati demi hati di tempat ini. Kejadian 18 ayat 14a mengatakan adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 37 mengatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Matius 19 ayat 26 Yesus memandang mereka dan berkata bagi manusia hal ini gak mungkin tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Yeremia 32 ayat 17, Tuhan Allah sesungguhnya engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Gak ada yang mustahil. Oh Lord God, behold you have made the heavens and the earth by your great power outstretched arm. There is nothing too hard for you. There is nothing too hard for you. Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku, kata Tuhan. Gak ada hal yang sulit di dalam nama Tuhan Yesus, asalkan kita bergantung kepada Tuhan. Yesus mengatakan, fear not, appears approximately 365 times in the Bible. Ada 365 kira-kira hari di satu tahun. Berarti for every single day, there is a verse for you. For every single day, ada firman buat kita untuk mengatakan, jangan takut. Jangan takut. So teman-teman IFJF yang ada di tempat ini atau yang sedang join secara online, whoever you are, let me tell you, do not live in fear, but live in faith. Live in faith, live in faith. Saul yang sedang duduk dengan 600 prajuritnya, meanwhile Yonatan maju dengan satu orang. Ada perbedaan yang kita bisa baca bersama-sama. Fear holds us back because fokus dari fear ini adalah kepada situasi. Faith steps in karena fokusnya kepada karakter Tuhan.
Fear holds back karena dia menyerah kepada keadaan. Faith steps in karena dia berserah kepada Tuhan dengan iman. Saya mau katakan, tim mager apa tim maju? Tim mager apa tim maju? That's your choice. Yang kedua, fear focuses on what we don't have and faith starts with what we have. Mager karena fokus kepada apa yang kurang, tapi maju karena percaya dengan iman bahwa dengan apa yang Anda, Tuhan sanggup melakukan keajaibannya. Ini ada dua perbandingan yang menurut saya very interesting antara Saul dan anaknya Yonatan. Saul diperhadapkan dengan Filistin. Sama Yonatan pun juga diperhadapkan dengan Filistin. Setuju? Nah kalau kita baca di 1 Samuel 13 bagian terakhir, dua-duanya diperlengkapi oleh senjata. Whether it's a sword or spear. Jadi levelnya sama, even playing field. Dan yang ketiga, mereka sama-sama berada di tempat yang sama, di Gibea. But this is what's interesting. Saul pada saat itu mempunyai 600 prajurit. Yonatan mempunyai 1 bujang senjata. Kalau ngelihat dari perbandingan ini, black on white, kira-kira yang mana yang lebih kuat? Yang punya 600 prajurit atau 1 bujang senjata? Harusnya black on white, yang mana yang lebih berani? Harusnya black on white, yang mana yang harusnya mager? Yang mana yang maju? Clearly harusnya Saul yang lebih berani. Tapi dia memilih untuk duduk mager. 1 Samuel 13 ayat 15. Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibea, Benyamin. Terus Saul memeriksa barisan rakyat yang berada dengan itu. Dia meriksa, tadinya aku punya 3.000, sekarang cuma tinggal 600. Dia periksa. Karena dikatakan kira-kira 600 orang banyaknya. Saul lagi 1 Samuel 14 ayat 17. Berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia, periksa barisan dan lihatlah siapa yang pergi dari kita. Terus mereka memeriksa barisan dan ternyata Yonatan dan bawa senjata itu enggak ada. Di sisi satunya Yonatan, ayat pertama 1 sampai 14, pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita nyebrang. 1 sampai 14 ayat 10 Yonatan juga mengatakan begini, tetapi jika mereka berkata naiklah kemari kepada kami, maka kami akan naik sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kami, itulah tanda baginya. Yang satunya sibuk ngitung, yang satunya jalan dengan satu. Yang satunya sibuk ngitung, gue masih tinggal berapa. Yang satunya dengan apa yang aku punya, aku akan bergerak dan menyeberang dan maju. Karena dia tim maju. Beda sama ayahnya. Yonatan gak menunggu semuanya jelas. Gak menunggu semuanya sempurna. Dia gak berkata, kita butuh strategi, kita butuh tentara. Dia hanya melangkah dengan 1 orang. Di dalam 1 iman. Dan di dalam 1 Tuhan. Yonatan bergerak dengan 1 orang yang mempunyai iman yang sama, yang didasarkan di dalam 1 Tuhan. Bahkan Yonatan mengatakan menunggu tanda dari Tuhan. He waits for the signs of God. When there is vision, there will be provision. Kalau Tuhan udah menentukan destinasi, pasti Tuhan akan memberikan dan provide buat kita. Ketika ada visi, pasti ada penyediaan. Beberapa hari yang lalu, saya sedang meeting dengan few pastors di Amerika. Dan there's IFJ pastors di sana, dan kita sedang berbicara tentang project yang akan kita lakukan untuk akhir tahun ini atau tahun depan. Visinya besar. Dan kita ngelihat bahwa ini akan menjadi dampak bagi next gen untuk teman-teman di Amerika.
Dan kita semua bingung dana bagaimana, karena di luar dari budget yang sudah allocated. It's not within the budget of this year katanya. Gimana segala macam-macam. One of the Pastor Irwan mengatakan begini, dia bilang, kalau emang Tuhan yang membawa kita ke sini, Tuhan yang sama akan membawa kita ke sana. Dan setelah itu kita tutup dengan doa, we still don't know. Nah, kita percaya kalau ini memang rencana Tuhan, pasti Tuhan akan menyediakan dengan apapun yang kita punya. Saya mau mengajak kita semua untuk jangan fokus kepada jumlah, tetapi fokuslah kepada Allah. Saul fokus kepada jumlah, 600 dia meriksa terus kan. Tapi Yonatan fokus kepada Allah. Fokus kepada jumlah bikin mager, fokus kepada Allah bikin kita berani untuk maju. Saul terlalu fokus sama jumlah. Dia fokus kepada berapa yang sudah hilang. Dia takut sebenarnya dari 600 itu lebih sedikit daripada 3.000. Padahal 600 itu udah lebih dari cukup sebenarnya. Ever heard of the mighty 300? Yang mengalahkan begitu banyak pasukan-pasukan. Dia punya 600 2 kali lipat. And yet, he did nothing. Maybe he said, I don't have 3,000 anymore. Dihitung terus 600-nya. Bener gak nih ya? Jangan-jangan ada yang kurang. Jangan-jangan dari 600 bisa turun ke 598. Ternyata benar 598 karena 2 cabut. 600 orang belum tentu menjadi kekuatan. Tapi justru dengan jumlah yang kecil yang mungkin ada di tangan kita, Tuhan bisa pakai itu. Dengan hal yang sudah ada pada tangan kita, Tuhan bisa pakai itu. Saya ingat 2008 ketika saya pulang ke Indonesia. Pastor saya mengatakan, aduh I don't have. Saya ngomong ke dia, I don't know, there's this vision from God, but I don't know how to get there. And he said, apa yang ada di tangan kamu? Apa yang ada di tangan kamu dan tangan kiri kamu? Well, di dalam hatiku ada Jessica. Dalam tanganku, I love music. And at that time, I love toys. Dan dia bilang, ya sudah, percaya nggak bahwa Tuhan bisa memakai apa yang kamu punya untuk kemuliaan namanya? Tapi nggak punya starting point like everybody else. Nggak nerusin kerjaan orang tua misalnya. Nggak dapat kerjaan langsung. Bingung mau gimana? Pakai lagu berserak lahir. Hanya di dalam-Mu aku percaya. Sebagai tanda aku iman untuk maju. Saya mau katakan sampai saat ini. Saya member dari tim maju. Apapun yang terjadi. Founder dari tim maju. Saya founder dari tim maju. Saya founder dari tim maju. Untuk kita bisa maju terus, bukan karena hebat dan kuat saya. I have a lot of weaknesses. A lot of weaknesses. Banyak sekali kekurangan demi kekurangan demi kekurangan. But I believe with everything that I have, mungkin sedikit di mata orang. But with what I have, I will give it to God. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melimpahi, dan Tuhan akan menyertai di dalam nama Tuhan Yesus. Musa punya tongkat, Daud punya umban, jandai Sarfat dengan sedikit minyak dan tepung. Anak kecil punya 5 roti dan 2 ikan. Yonatan bersama dengan 1 orang dibanding dengan 600 prajurit. And let me tell you, oftentimes we're so focused on what we don't have, but we forget who we have, and that is Jesus. You may not have 100, mungkin kalian gak punya 100 di tanganmu. Mungkin kalian gak punya 300 di tanganmu. Atau even 600. You may only have 1 person. Well, that's enough. Tuhan memberikan Adam 1 penolong to cultivate the ground. That's enough. Asalkan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saya teringat 1 orang, 2 sih sebenarnya, tapi 1 orang, diawali dengan 1 orang.
Ini beberapa tahun yang lalu, lama udah nggak lama-lama banget lah, pre-COVID lah ya, pre-COVID. Kok aku rindu untuk melihat yang profesional dong di gereja kita. Karena aku selama ini ikut iCare Ancol. iCare Ancol itu isinya orang-orang yang sudah menikah. Jadi bahasannya itu udah nggak relate. Ngomonginnya kebanyakan udah R-rated katanya. Gue nggak ngerti dan nggak mau ngerti dan nggak mau tahu. Jadi aku rindu benar-benar untuk punya yang professional community. Namanya adalah Renardi Johan, yang bentar lagi mau jadi bapak. Dia rindu. Terus dia gitu, kok gimana kok ya? Ya kamu cari satu orang yang bisa berjalan sama dengan kamu. Ketemulah satu orang yang baru datang dari Amerika. Anak seorang pastor kita di Padang dan Medan. Namanya Victor Effendi. Kok aku dapat nih satu orang yang mau jalan bersama-sama nih. Mau bangun yang profesional di IFGF. Oke, jadi gimana kok next stepnya? Ya udah kamu berdoa. Kamu berdoa bersama-sama setiap hari Minggu. Kamu pergi iCare. Berdua doang kok? Iya, berdua aja. Visinya apa? Visinya aku pengen melihat gereja ini benar-benar bisa dipenuhi yang profesional, yang melayani juga yang profesional. Jangan om-om kayak Ko Josdo aja, dibilang. Ngomongnya juga sakit hati sebenarnya. Anak-anak muda lah di sini gitu. Ya udah kamu mulai. Setiap minggu habis gereja, Didi sama Victor berduaan di bawah di kafe. Duduk, mejanya juga gak gede-gede amat, kecil gitu. Tatapan muka. How are you bro? I'm good. How are you? I'm good. Tapi dapat apa di firman Tuhan? Dapat ini. Lu dapat apa? Dapat ini. Berminggu-minggu. Tapi mereka gak berhenti untuk berdoa. They don't know how to start, but they know how to pray. They don't know where to begin. They don't know the next step, mereka nggak tahu stepnya apa. Tapi mereka tahu step yang pertama dan terbaik adalah datang kepada Tuhan di dalam partnership. Satu orang itu cukup. Let me tell you, this is the testimony bahwa if you start small, setia dengan perkara yang kecil, maupun juga setia dengan perkara yang besar. Loh, let me ask, kalau kalian adalah anak-anak yang berumur, nggak anak-anak, orang yang berumur 23 tahun sampai 35 tahun, stand up, 1, 2, 3. 23 tahun sampai 35 tahun. Boni nggak boleh berdiri, udah lewat. 23 tahun sampai 35 tahun. 23 sampai, ini ada beberapa yang nggak berdiri, I know. So ini gereja Tuhan nggak boleh bohong. Sekali lagi, 23, I know your age, I know. Yang bohong pun juga tahu. 23 sampai 35 berdiri bersama-sama, 1, 2, 3. These are the young professionals in our church. Boleh duduk. 19. Habis ini, kamu mau membangun communities in our church, in this place. Start with one person. Taiwan. Oh my goodness, I pray that there will be a revival in the city of Taipei, in the cities of Kaohsiung. Aku berdoa pada saat ini Tuhan akan ada kegerakan rohani di tempat itu. Jiwa diselamatkan. Aku berdoa mereka bukan tim mager, tapi mereka tim maju. Yang maju bersama-sama dengan di dalam nama Tuhan Yesus. You may start with one person. Gereja ini dimulai dengan seorang yang bernama Jimmy Untoro. One person. They caught the vision from God. Teman yang dia ceritain adalah orang yang saya juga dekat. Jadi cerita yang dia ceritakan di atas ini ada banyak yang lain yang belum disampaikan oleh beliau. Seorang seperti Bapak Jimmy Untoro berpartner dengan satu orang yang bernama Jenny Untoro. Tepuk tangannya jangan setengah-setengah, katanya tim maju. Membangun dengan tangisan. Membangun dengan doa, membangun dengan energi, sehingga jiwa-jiwa diselamatkan. I will not be here kalau nggak ada yang namanya Jessica Ong.
So suami dan istri, suami-suamilah. Bersyukur ada istri yang menopang, yang menolong setiap hari. Berpartner dengan dia, ajak bekerja sama, jangan diajak ribut. Ajak kerjasama, ajak doa bareng-bareng. Seringlah di rumah. Kalau di rumah, fokus di rumah. Jangan main game. Kalau lagi makan, handphone ditaruh jauh-jauh. Fokus dengan conversation yang ada di meja makan itu. If God can work with one person, can you imagine kalau ada orang-orang yang lebih banyak lagi? Don't focus with what you don't have. Jangan fokus dengan apa yang kalian gak punya. Tapi fokus dengan apa yang kalian punya. Walaupun satu orang aja. Tapi saya percaya bersama dengan Tuhan, kalian bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Saya mulai megang IFJ Press di tahun 2012. Saya ingat banget this conversation. Pastor Jimmy asked me to lead this team. Saya dari gereja yang sebenarnya selalu kecil. Di LA pun juga kecil, di daerah San Fernando Valley. Gak lebih dari 100 orang. Lalu saya dipercayakan di English Service, waktu itu di FX juga gak lebih dari 100 orang. Terus tiba-tiba dikasih kepercayaan untuk memimpin di tempat ini. This was 2012. Saya bingung mulai dari mana. Karena orang-orang yang ada di sini orang-orang yang saya respect dan saya honor. Saya nggak tahu, I don't know where to start. Saya nggak punya siapa-siapa yang saya kenal banget untuk saya bisa berjalan bareng-bareng. But God gave me one person. Namanya adalah Ronnie Lim. And saya ingat banget saya telepon sama dia. Bro, lagi ngapain? Gue lagi mau keluar nih. Bukan keluar gereja, nggak maksudnya lagi mau keluar rumah. Oh, bisa ngomong sebentar nggak? Bisa. Gue dikasih kepercayaan nih buat begini-begini. Lo mau bantuin nggak? Sama-sama. Kita show in. Emang rencananya apa? This is what I see, segala macam-macam. And we've been, mana Ronnie? And we've been walking together since 2012 until now. Kadang kita suka merasa belum siap untuk melangkah karena kita bilang resourcesnya kurang. Belum cukup sumber daya, situasi gak mendukung. Karena kepercayaan kita masih tergantung sama jumlah. Kekuatan kita tergantung sama jumlah. Tapi saya mau katakan, iman gak tergantung sama jumlah. Iman tergantung kepada Tuhan. Dan kepada firman Tuhan. Mungkin tim yang sedang Anda bangun belum besar. Kamu punya satu orang atau mungkin satu pasangan yang percaya dan mendukung. Let me tell you, go. Jangan mager, go, maju. Mungkin kalian belum tahu langkah ke depan seperti apa, tapi Tuhan sudah kasih satu tanda kecil. Seperti tadi Jonathan, go. Go. Mungkin kalian gak punya strategi yang besar, tapi punya satu ayat yang menguatkanmu minggu ini, go. Mungkin ada 5 hal yang kalian doakan, tapi Tuhan baru jawab 1. Tapi 1 itu bisa menjadi kekuatan buat kita melangkah dan percaya bahwa in His timing everything will be okay. Go. Jangan mager, go. Maju. Iman dimulai dari menggunakan apa yang kita punya, bukan menunggu punya segalanya untuk kita bisa melangkah bersama dengan Tuhan. And I will close with this. Just a little side note. Saul melakukan kesalahan yang besar. 1 Samuel 13. Dan dia dikatakan bodoh. I've been called stupid before in my life. Bodoh. Bahkan ada seorang yang pernah ngomong keluarga, yang pernah ngomong you're destructive. Kalau apa yang lu pegang pasti destructive. Ada orang pernah bilang
I'm incompetent, unqualified. Karena kesalahan-kesalahan yang saya buat sebenarnya saya emang salah. But I dwell in my mistakes. Jadi saya bukan tim maju, tapi saya memilih untuk menjadi tim mager. Kalau saya ngelakuin kesalahan tuh nyeselnya bisa berhari-hari. Kepikiran tuh, I shouldn't have done that, I shouldn't have said that. Kalau lagi khotbah, dengerin khotbah lagi gitu, aduh, I shouldn't have said that joke is not funny. I shouldn't have said. Kalau bisa lagi WL salah lirik, aduh, I shouldn't have done that. Dan kepikiran terus, and I dwell in those mistakes. Gak maju-maju. And then in the end you play victim. Ya kan sebenarnya gue gak salah. Liriknya kenapa gak keluar di belakang misalnya. Terima kasih buat tim multimedia yang selama ini melayani bersama-sama dengan kita. Dan berhari-hari mungkin saya bisa sampai gak tidur. And the spirit of condemnation tuh, if we let it, the spirit of condemnation tuh bisa makin hari makin kuat. Jadi hati kita gak settle gitu. And the voices makin kencang. And if I lean into them, I will be what they say I will be. A failure, a mistake, dan segala macam-macam. Unqualified. Tapi saya selalu diingatkan bahwa saya adalah founder dari tim maju. Bukan member dari tim mager. Saya ingin untuk selalu maju bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang takut buat kesalahan lagi. Takut bisa mengecewakan atau takut dikecewakan. Takut bergerak karena mungkin mendengarkan imajinasi kritikan. But let me tell you, don't let your past mistakes turn you away from God. But let it turn you to God. Let me say this once again. I know a lot of us may make mistakes. Mungkin beberapa dari kita, mungkin banyak dari kita yang pernah melakukan kesalahan. Mungkin memang dari kebodohan kita. But let me tell you, and I pray, do not let your past mistakes turn you away from God. But let it turn you to God. Dan saya berdoa, teman-teman di tempat ini akan selalu maju dengan iman. Bahkan iman itu, encourage, is very contagious. Dan saya berdoa bahwa keluargamu, teman-temanmu, seperti apa yang ditulis 1 Samuel 14 bagian akhir, Israel mengalami kemenangan. Yang tadinya takut, akhirnya menang. Yang tadinya mager, maju, akhirnya mereka mengalami kemenangan Tuhan. Listen, fear holds us back because fokusnya dengan apa yang kita gak punya. But when faith steps in, percaya dengan apa yang kita punya adalah pemberian dari Tuhan. And we believe in God on what we have. Fear holds us back karena kita terjebak di kesalahan masa lalu dan kita dwell di sana. Tetapi faith steps in karena kita bergerak kepada tujuannya Tuhan. Hari ini, let's get up. Let's pick up our mat and walk. Sama-sama kita bisa bangkit berdiri di tempat ini. Fear is normal. Takut normal. Tapi pertanyaannya, kalian tim mager atau tim maju? Kalian mau tetap berada di satu tempat and dwell in the past, atau memaju kepada tujuan yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita dan mengalami kemenangan di dalam Tuhan? Jadi kalian tim mager apa tim maju? Tim mager apa tim maju? Gereja IFJF Jakarta, tim mager atau tim maju? Keluarga demi keluarga ditempati. Let me backtrack a bit. Small group I care demi I care di tempat ini. I care-nya mau mager atau I care-nya mau maju? Maju capek loh.
Maju butuh energi loh. Maju butuh kepercayaan. Mungkin butuh duit loh. Mager atau maju? Keluarga demi keluarga, mau mager atau maju? Anak-anak muda di tempat ini mau mager atau maju? Gak ada generasi strawberry di IFGF Jakarta. Adanya generasi yang kuat. Gak ada generasi yang lemah. Tapi generasi yang percaya dengan iman penuh kepada Tuhan. Anda tim mager apa tim maju? Maju bersama-sama dalam Tuhan. Yes, there may be fear, but let me tell you, perfect love casts all fear. Jangan bergantung kepada kekuatanmu, tapi bergantung kepada kasih Tuhan yang sempurna. Sempurna. And so back in 2014, there's this song that popped in my head and in my heart. Waktu saya lagi devotion. Dan saya tulis di sana, di lagu ini, all my fears and all my doubts have fled in the power of the cross. Now I stand firm in your great love, the anchor of my soul. You may have fear. Mungkin ada ketakutan. Mungkin ada kegentaran. Ada sesuatu di depan and you said, Lord, I made too many mistakes. I don't have what he has. Saya nggak punya apa yang dia punya. Well, you have God. Kau punya kasih Tuhan yang sempurna. Sehingga apapun yang ada di depan, kasih Tuhan. Perfect love casts all fears. I see Timo di sini. Where's Timo? Perfect love casts all fears. God has a great plan for you. Never back down. You're a basketball player. Never back down. Push forward. Make that layup. Make that jumper. And that goes in your life as well. Never back down. He has a big plan for you. Kera mata shakara mata shakabo. Kera mata shena mara. Fokus sama Tuhan sama-sama di tempat ini. Fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Yuk angkat tangan sama-sama yuk. Angkat tangan sama-sama. Tim maju di tempat ini. Angkat tangan sama-sama. Fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. All across the room. Gak ada yang diam ya. Gak ada yang diam. Gak ada yang diam. Gak usah mikir habis makan apa. Gak usah. Fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. And watch. Watch what God is gonna do inside of you right now. It's gonna be a shift. It's gonna be a shift. It's gonna be a shift from fear to faith. It's gonna be a shift. Akan ada perubahan from fear to faith. Dari ketakutan kepada iman. It's gonna be a shift. Kera mata shika mama. Shift. Come on. Don't back down. Sembah Tuhan. Kalau ada pasanganmu di sebelahmu, pegang tangannya sama-sama, angkat tinggi di atas kepala. Sembah dia. Kalau ada anak-anakmu dekatmu, sembah bersama-sama dengan keluarga. I pray for shift from fear to faith, from fear to faith in Jesus' mighty name. 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 All my fears. All my fears and my doubts have fled in the power of the cross. Now I stand firm in your great love, the anchor of my soul. On my feet. All my fears and my doubts have fled in the power of the cross. Now I stand firm in your great love, the anchor of my soul. My fears
my fears and my doubts have fled in the power of the cross. So I can stand firm. Now I stand firm in your great love, the anchor of my soul. You're my hope, my strength. I trust. I trust in your name. Is the love. The love of my So I lift So I lift my hands my head in praise. in praise. I will sing. The love. Love You're my hope. You're my hope and my strength. my strength. I trust I trust in your name. what I have. Love You're the love of my life. So I So lift I lift my hands my head in praise. in praise. I will sing the love of my life. Semua tangan diangkat. Aku berdoa pada saat ini Tuhan. Oh, Jesus. Kita bukan generasi yang takut, tapi kita generasi yang berani. Kita bukan generasi yang mager, kita generasi yang maju dan maju dan maju dan maju. Bukan karena kuat dan gagah, tapi karena Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena kekuatan Tuhan yang beserta dengan kami. Aku berdoa pada saat ini kemanapun mereka pergi, pada saat mereka step out of faith, aku berdoa Tuhan bahwa apa yang dikatakan di firman Tuhan, nothing is too hard for the Lord, akan ada di diri mereka. Ketika mereka diperhadapkan, kita semua diperhadapkan kepada suatu tembok yang besar, gunung yang tinggi. Aku berdoa pada saat ini, yang keluar dari mulut adalah nothing is too hard for our God. Nothing is too hard for my God. Aku berdoa iman akan terus dibangkitkan. Aku berdoa semangat akan terus dinyalakan. Di tempat ini keluarga demi keluarga akan mengalami kemenangan, kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya katakan amin. Sekali lagi berdoa pada saat ini, jika kau mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, terberkatilah keluargamu, terberkatilah usahamu, terberkatilah apapun yang kau lakukan. Pada saat kau masuk, pada saat kau keluar, kemuliaan Tuhan ada di sana. Dan aku berdoa pada saat ini, persekutuan dengan Roh Kudus kau akan jaga diri sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menerima berkat Tuhan katakan amin. God bless you. Happy Sunday. Untuk informasi lebih lengkap mengenai IFJF Jakarta, Anda dapat mengunjungi Linktree IFJF Jakarta yang tertera di deskripsi YouTube dan juga bio Instagram IFJF Jakarta. God bless you.